Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Kali ini kita akan review satu buah raket dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Winlight 900. Nah, di video kali ini kita akan langsung bahas saja, mulai dari tampilannya, spesifikasinya, hingga feels saat dipakai di lapangan. Sebelum kita bahas raket ini, kita mau bahas dulu tentang Li-Ning ya. Li-Ning itu dia keluarin seri yang levelnya harga terjangkau atau level ekonomi atau low end. Itu ada beberapa seri, bisa dikelompokkan kurang lebih seperti ini. Ini sih pengelompokan subjektif menurut saya, tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan ke teman-teman. Jadi pertama itu ada yang Li-Ning Turbo, itu karakternya bener-bener raket yang power banget. Raket yang power banget, kenapa? Karena dia beratnya 3U, kemudian head heavy. Nah, raket itu untuk pemain yang benar-benar powernya gede banget, cukup berat lah, terasa banget beratnya. Kalau di Yonex itu setara dengan Voltric ya, Voltric yang seri berat banget di kepala atau yang berat. Nah, ini contoh Voltric 1 LCW yang kemarin saya review. Kemudian di bawahnya itu ada Super Series, artinya dia power tapi tidak seberat si Turbo. Kalau Turbo itu di 3U rata-rata, kalau Super Series atau SS ini biasanya bermain di level 4U. Dia TV juga, dan salah satu raket yang fenomenal adalah SS99 dan SS2020. Kalau di Yonex SS itu mungkin kurang lebih adalah seri Astro, yaitu raket power yang bermainnya banyak di level 4U. Kemudian ada lagi di bawahnya ada Winlight. Winlight ini lebih ringan lagi dibanding SS, tapi sekitaran 80 graman. Jadi raket ini raket power yang udah mulai turun ke speed. Jadi mungkin sepertinya desainnya lebih ke all around. Nah, ini adalah seri Winlight 900, salah satu contohnya. Kemudian di bawahnya lagi ada seri GeForce. GeForce ini unik. Jadi ada GeForce aja, sama ada yang GeForce Superlight. Kalau yang seri GeForce aja itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama dengan seri Winlight. Kemudian kalau yang di bawahnya GeForce Superlight itu adalah raket-raket yang ringan. Nah, untuk yang GeForce Superlight ini dia lebih ringan. Ada dua ya yang cukup fenomenal kemarin, yaitu ada Li-Ning Ignite 7 77 gram dan Li-Ning Superlight Max 9 itu sekitar 80 gram. Nah, itu adalah yang untuk versi ringannya dari Li-Ning. Kemudian ada juga Li-Ning yang Superlight yang seri sebelum Ignite 7, itu ada 3500, 3600 dan seterusnya. Kemudian ada satu seri yang cukup banyak juga di pasaran, yaitu Li-Ning Armor. Ini saya juga agak bingung kenapa dia bikin Li-Ning Armor, karena secara spek dia mirip-mirip Winlight, mirip-mirip SS. Ya mungkin untuk variasi ya, untuk variasi pilihan untuk customernya. Sekarang kita bahas si Winlight 900 ini. Ini dari bawah. Nah, ini Li-Ning yang seri yang seperti ini ya, capnya ya. Kemudian gripnya sih S1 ya, setara G5 nih. Kemudian cap atasnya seperti ini, biasalah. Ini shaftnya itu banyak banget tulisan, nanti kita baca satu-satu ya di shaftnya. Kemudian ini ada frame-nya, bentuk frame-nya box tapi penampangnya lebih tipis. Grommet-nya memang yang didesain untuk raket-raket yang harga terjangkau ya. Nah, tadi saya bilang banyak banget tulisannya di shaft, kita baca ya satu-satu. Oke, di sebelah sini ada tulisan Head Heavy Flexible. Kemudian Boost Series. Jadi ini yang seri Boost W1 80 gram. Kemudian di capnya ada tulisan Tension 30 lbs. Oke, kita ke bagian atasnya. Ini ada ultralight carbon, artinya karbon ringan ya. Kemudian ada tulisan Winlight 900. Kemudian di atasnya lagi ada tulisan agak samar, yaitu High Tensile Slim Shaft. High Tensile Slim Shaft plus Full High Carbon Graphite. Jadi dia mengklaim ini high tensile slim shaft. Jadi shaftnya yang slim tapi tensilnya tinggi, kekuatannya tinggi. Meskipun saya ukur sih nggak slim-slim amat. Biasanya slim itu kan 7
mm ya diameternya, ini 7,2 nih saya ukur. Kemudian di sini ada tulisan Winlight 900 Fast Swing Speed plus Superlight teknologi. Nah, kalau di seri SS itu tulisannya power sini. Kalau ini Fast Swing Speed, memang lebih ngejar ke swing speednya. Oke, ini ada itu aja ya, tulisan-tulisan yang ada di shaftnya cukup banyak. Kemudian kita ke frame, tidak kalah banyak juga, di frame banyak juga tulisan-tulisannya. Ultralight carbon, oke, artinya karbon yang ringan. Kemudian ada tulisan apa lagi? Compressed groove. Nah, maksudnya compressed groove ini, groove-nya itu masuk ke dalam, ditekan ke dalam. Ini fungsinya buat apa? Dua, yang pertama aerodinamis, kemudian yang kedua adalah untuk melindungi si senar supaya senarnya tidak nongol ke atas. Kalau nongol itu kan kalau kena lantai atau kena benturan, senarnya duluan kena, nanti putus. Kemudian ada tulisannya nano power frame. Wow, udah pakai teknologi nano. Kemudian ada tulisan lagi superlight teknologi. Dan di sini yang tidak kalah penting adalah tulisan dynamic optimum frame. Artinya framenya sudah frame yang luas, bukan yang framenya kecil atau oval atau compact ya, ini yang udah gede. Kemudian ada tulisan lagi Aerotech Beam System. Ini adalah teknologi aerodinamis yang ada di Li-Ning. Oke, selanjutnya kita ke spesifikasinya. Kalau dilihat dari spesifikasinya, ini memang raket ini dibuat di tengah-tengah antara raket power dan raket speed. Nah, kalau Li-Ning menyebut raket yang setengah power dan setengah speed dengan sebutan raket fast atau cepat. Klaimnya adalah untuk bermain menyerang dengan cepat dan bertahan dengan cepat. Jadi di tengah-tengah lah ya sebenarnya, nggak berat-berat amat, nggak ringan-ringan amat. Kita langsung ke spesifikasinya ya. Jadi secara tipe ini ada dua. Kalau yang combat bisa masuk ke power, sementara kalau yang boost rasanya lebih cocok masuk di all round. Brandnya tentu saja Li-Ning, kemudian serinya Winlight 900, made in-nya China. Kemudian shell package-nya itu tas 1R, senar Li-Ning number 1 boost. Harganya sekitar 570 sampai 620 ribu, tergantung kalian beli tokonya di toko mana, kemudian paket penjualannya di toko itu beda-beda. Kemudian untuk materialnya adalah tadi full high carbon graphite di frame maupun di shaftnya. Kemudian untuk flexnya ini fleksibel. Ini flexnya fleksibel, agak unik ya, fleksibel. Oke. Kalau SS tuh biasanya di medium mengarah ke stiff ya, medium tapi agak keras. Kemudian beratnya 80 gram, plus minusnya 4, jadi toleransinya cukup gede. Kemarin saya ukur yang punya saya ini sekitar 83-84 gram lah, jadi udah overnya lumayan, tapi masih sesuai dengan toleransi yang dia sudah tentukan. Panjangnya 675, meskipun tadi saya ukur pakai penggaris meteran itu 674, nggak sampai 675. Kemudian balance point-nya kalau yang boost itu di 292, kalau yang combat di 300. Makanya tadi yang boost lebih rendah sehingga lebih enak kalau untuk main all round, apalagi diimbangi dengan shaft-nya yang fleksibel. Kemudian untuk yang combat itu di 300, jadi lebih power, lebih head heavy. Harusnya sih nanti power smash-nya lebih bagus ya kalau yang combat. Kemudian untuk maksimum tensionnya di 30 pounds. Tertulis di cap ini, tapi beberapa toko online menyebutkan 32 lbs. Di sini sih tertulis jelas ya, 30 lbs maksimum. Jumlah grommetnya 72. Oke, setelah kita bahas spesifikasinya, sekarang kita akan bahas penilaiannya ya, teman-teman. Disclaimer, ini adalah penilaian subjektif menurut saya. Saya bukan pemain profesional, saya pemain otodidak, saya nggak jago-jago amat juga. Ya mudah-mudahan dengan saya nggak jago-jago amat bisa mewakili teman-teman yang nonton video ini, yang subscribe di channel ini. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga, raket yang sama dipegang dengan orang yang berbeda, itu feels-nya akan beda, penilaiannya akan beda. Jadi ini penilaian versi saya, dan teman-teman mungkin harus nonton video-video saya yang lain supaya lebih dapat, Dedi ini seperti ini karakter mainnya, cara menilainya seperti ini, jadi lebih dapat komparasinya. Baru lagi kita
Sebagai pembanding, saya akan bandingkan dengan Superlight Max 9 sama Li-Ning SS2020. Oke, kita langsung ke penilaian aja ya. Kalau dari tampilan sih bagus lah ya, very good. Li-Ning tuh rapi lah, bagus, rapi, stikernya bagus, catnya bagus, kemudian warna-warnanya juga desainnya bagus, keren. Li-Ning tuh bagus lah. Jadi very good. Kemudian ke smash, kita langsung to the point aja lah. Raket ini untuk smash agak sedikit ampang, tapi masih oke lah ya. Jadi saya kasih nilai good. Kenapa? Karena ketika saya pakai main untuk smash-smash sebenarnya masih enak ya, untuk smash-smashan masih enak. Cuma kalau kita bandingin sama raket yang power, yang head heavy-nya beneran di atas 300 atau 300, kemudian head heavy-nya di 300 mm dan juga beratnya di 84 gram, apalagi 3U, ini masih kalah lah, untuk power smash-nya. Nah, yang unik dari raket ini adalah dia fleksibel kan. Harusnya ketika fleksibel itu akan menambah power ketika kita memukul, karena ada lecutan dari si shaft. Nah, uniknya di raket ini saya tidak merasakan itu. Beda ketika saya mereview Voltric 2DG Slim atau Victor Thruster KHMR yang dia fleksibel, shaftnya high flex, dan itu berasa banget tambahan pantulan dari si shaftnya. Kalau ini kurang berasa. Jadi untuk smash good aja dulu. Kemudian untuk lob nggak ada masalah sih, apalagi dengan berat yang nggak terlalu terasa di kepala banget. Jadi untuk ngayun enak-enak aja, very good. Untuk drive untuk main cepat nih masih oke, karena memang tadi ya, selain dia high flex, kemudian balance point-nya nggak terlalu tinggi, head heavy-nya nggak terlalu head heavy, kemudian juga beratnya di 80 gram. Jadi untuk main cepat, drive-drivean itu enak. Termasuk saat saya kemarin drilling di NHC, untuk main drilling depan, ya enak banget, very good. Meskipun tidak secepat raket-raket speed seperti Ignite 7 ya, Ignite 7 atau Superlight Max 9, ini lumayan enak lah. Oke, kemudian kita ke kontrolnya. Nah, ini saya kontrol agak kurang nyaman dengan ini karena tadi fleksibelnya si raket dan juga terasa lebih mantul ya. Jadi koknya itu terasa lebih mantul, lebih tinggi. Sebenarnya kalau ngomong kontrol sih kita harus sesuaikan, adaptasi, nanti juga lama-lama sering pakai pasti udah dapat feelsnya. Cuma karena saya biasa pakai raket yang power, pakai raket ini kontrolnya agak sedikit kurang cocok, jadi memang masih ada di level good. Kemudian untuk defense nggak ada masalah. Spek raketnya menunjang untuk kita main defense. Jadi untuk lift defense, against smash ya, lift defense atau drive defense, block masih oke. Untuk main defense masih oke. Oke, kesimpulan dari raket ini, Winlight 900 ini sebenarnya saya bilang sih raket yang biasa-biasa aja. Tidak ada yang terlalu istimewa dengan raket ini. Harganya juga cukup reasonable ya. Harga segitu ya dapat spek seperti ini masih oke lah. Nah, dengan spesifikasi seperti itu, raket ini malah kadang terkesan nanggung, terutama buat hard hitter ya. Kalau yang suka smash-smashan, raket ini tuh rasanya sedikit ampang, jadi tanggung gitu. Nggak berat sekalian, tapi juga nggak ringan sekalian juga. Jadi nggak, ya di tengah-tengah lah. Tapi mungkin itu bisa jadi solusi buat teman-teman yang memang carinya adalah raket yang sedang-sedang aja. Jadi nggak terlalu power dan juga nggak terlalu speed. Jadi yang pas di tengah-tengah. Biasanya orang-orang yang tipe mainnya adalah all around. Ada main kontrol, ada main serang, ada main defense, ada kadang-kadang main di depan, kadang-kadang main di belakang. Nah, ini cocok buat yang seperti itu. So, kita ke rekomendasinya. Jadi saya rekomendasikan untuk pemain pemula yang mainnya lebih ke all around yang tadi saya jelaskan. Jadi lebih bermain ke semua jenis pukulan, mau menyerang maupun bertahan, kontrol, kemudian main di depan, main di belakang, semuanya pengen dilakukan, ini bisa menunjang kalian. Nah, saya tidak rekomendasikan buat hard hitter yang doyan smash, yang doyan gebuk. Ini saya nggak recommended sih. Mendingan kalian beli yang seri SS atau yang seri turbo.
Kemudian saya juga nggak rekomendasikan buat pemain yang murni dia adalah tipikal speed atau tipikal pemain depan. Kalau kalian pemain depan atau tipe speed, lebih baik kalian pilih Ignite 7 atau mungkin Victor Thruster KHMRL yang light ya, yang 5U. Nah, opsi lain dari raket ini adalah Superlight Max 9 atau Turbo Charging Z. Kalian bisa pakai pilih dua raket itu yang menurut saya secara performance masih di atas ini. Kemudian harganya ya masih di atas ini tapi sedikit lah. Jadi lebih worth to buy menurut saya yang Superlight Max 9 maupun yang Turbo Charging Z. Oke, penutup dari saya. Performance raket hanya mempengaruhi 10% dari performance permainan kamu di lapangan, yang 90% ada di kamunya, ada di orangnya. Jadi tetap improve skill bermain kamu. Tetap semangat, tetap sehat. Thanks sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, comment. Thanks sudah nonton. See you. Dah.